Saudara, saya nak minta perhatian Kementerian Dalam Negeri. Saya nak tanya, agensi bawah kementerian kalian ni ada hadir khusus bahasa Melayu tak? Sebab saya jumpa kesalahan yang agak memalukan. Ni, gratis. Kenapa guna perkataan Belanda? Sedangkan bahasa Melayu kita ada percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama aku Bagas Adi di sini ya. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, balik lagi di video kali ini. Aku akan bereaction sebuah video ini dari tetangga kita. Wah, kenapa lagi bang tetangga kita itu bang? Oke, abang-abangku, ini mereka ribut lagi. Ribut masalah bahasa, ya kan? Tahu lah, ya kan? Orang tuh bingung dengan bahasa mereka sendiri. Nah, yang mana ini ada salah satu influencer dari Malaysia ya. Dia mengomentari sebuah artikel yang diterbitkan oleh kementerian setempat ya kan, yang menggunakan bahasa kita ya kan, bahasa Indonesia. Apa itu bang bahasanya kok sampai mereka ribut ya kan? Ini abang-abangku, bahasanya kata yang biasa kita gunakan itu gratis, gratis itu dipakai sama mereka gitu kan di selebaran resmi oleh pemerintah kan itu. Seharusnya mereka itu kan menulisnya dengan kata percuma kan itu. Kalau percuma sama kita beda lagi artinya ya kan. Oke lah, kita saksikan ya sama-sama videonya bagaimana orang ini kesalnya dengan kata-kata gratis katanya. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, ada warganet Malaysia protes sama Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang menggunakan kata gratis. Warganet Malaysia menuduh penggunaan itu salah. Menurut dia itu adalah bahasa Belanda. Padahal jelas kata gratis juga ada di Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Protes ini setelah Kementerian Dalam Negeri Malaysia menggunakan kata gratis dalam salah satu unggahannya. Dan warganet memprotes penggunaan kata tersebut karena menganggapnya tidak lazim dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Malaysia. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kata gratis bukan bagian dari kosakata Melayu yang umum digunakan masyarakat. Padahal menurut sejumlah rujukan Kamus Bahasa Melayu, kata tersebut juga tercantum sebagai salah satu entry yang diakui secara leksikal, meskipun penggunaannya tidak sepopuler kata percuma yang lebih sering dipakai dalam komunikasi sehari-hari di Malaysia. Saudara, saya nak minta perhatian Kementerian Dalam Negeri. Saya nak tanya, agensi bawah kementerian kalian ni ada hadir khusus bahasa Melayu tak? Sebab saya jumpa kesalahan yang agak memalukan. Ni, gratis. Kenapa guna perkataan Belanda? Sedangkan bahasa Melayu kita ada percuma. Awalnya saya ingat ikhlas.com yang salah. Sebab cerita dia, saya jumpa kesalahan ni pasal saya ni suka travel. Setiap hari saya suka ni godek-godek aplikasi ikhlas.com ni kan. Pasal aplikasi ni dia syarat dengan kandungan travel. Nak tahu negara mana yang tengah murah, tempat yang wajib kita pergi, waktu solat, arah kiblat hinggalah berita terkini pun ada dalam aplikasi ni. Jadi adalah artikel pasal pasport baru ni. Saya pun baca-baca tengok ada kesalahan bahasa. Ingat ikhlas.com yang silap. Rupanya kesalahan tu dari sumber rasmi. Bahkan ada yang pertahankan. Tadi isu pun guna gratis sebab wujud dalam Kamus Dewan. Inilah salah makan yang memuntahkan. Salah tarik yang mengembalikan yang ada dalam langgam masyarakat. Perkataan yang ada dalam Kamus Dewan tak bermakna boleh guna dalam penulisan. Sebab Kamus Dewan ni, kerja dia merakamkan perkataan yang wujud dalam masyarakat. Macam gratis. Ada label IB, maknanya Indonesia Belanda. Perkataan ini mungkin wujud dalam masyarakat sebab ada lebih 1.2 juta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka lah yang bawa perkataan ni. Juga dengan Ghostan, ada label BP, maknanya bahasa percakapan. Perkataan-perkataan yang ada label-label macam ni tak boleh guna dalam penulisan. Jadi tolong saya nak minta perhatian, senang kata semua kementerian lah cakna dengan isu ni. Jangan anggap isu bahasa isu yang kecil. Sebab bila kita anggap ini isu yang kecil, maka bila kecil akan teranja-anja. Bila dah besar terbau-bawa. Bila dah sakit minta simpati. Bila dah tua, tak nak mampus sendiri. Renung peribadi, cermin diri. Dari sini menunjukkan adanya jarak antara bahasa yang tercatat dalam kamus dengan bahasa yang hidup dalam praktik masyarakat Malaysia. Sedangkan di Indonesia, kata gratis merupakan pilihan utama untuk menyatakan sesuatu yang tidak berbayar. Sedangkan di Malaysia, masyarakat lebih terbiasa menggunakan kata percuma.
Akibatnya, ketika instansi pemerintah Malaysia memakai kata gratis, sebagian warga menganggapnya janggal meskipun kata tersebut tetap memiliki tempat dalam rujukan kebahasaan resmi. Situasi ini jelas memperlihatkan bahwa keberadaan suatu kata dalam kamus tidak selalu sejalan dengan tingkat penerimaannya dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu juga terlihat cara Malaysia memaknai beberapa kosakata yang notabene bahwa Kamus Bahasa Melayu Malaysia hanya copy-paste Kamus Bahasa Indonesia. Alih-alih memaknai dengan sama tetapi malah bikin makna sendiri seperti kata percuma yang bahasa Indonesia berarti sia-sia. Contoh kan, aku pakai perkataan jawapan instead of jawaban sebab memang dah terbiasa dengan jawapan. Padahal yang tepat adalah jawaban. Tapi bila orang tanya kenapa kau pakai jawapan ni diterima? Tak tahu, tapi sebab semua orang dah biasa pakai. Sebab kita biasa dengan apa yang kita dapat. Maksudnya kita biasa dengan satu fakta dan kita pegang. Itu kadang-kadang kita susah nak kongsikan. Itu betul juga. Oh, saya ingat jawapan tu bahasa Indonesia bukan Tak. Okey, kalau saya tanya, Nani akan jawab. Okey, jawab hujung dia huruf apa? B. Kan? B. Sorry, B kan? okay. Jadi, kenapa answer menjadi jawapan? Sebenarnya yang tepat dari segi morfologi ialah jawaban. Tapi jawapan diterima sebab dia dianggap sebagai varian. Maksudnya dosa yang telah pun menjadi debu. Dia punya pengguna dia yang salah pakai tu terlalu banyak agaknya. Jadi kita anggap dia sebagai dosa yang boleh diampunkan. Perkataan yang sama tapi beda maksud di Indonesia dan di Malaysia. Part 2. Percuma, sia-sia, percuma, gratis atau cuma-cuma. Kereta, kereta api, kereta, mobil. Senang, bahagia, senang, mudah. Banci, pondan, banci, sensus penduduk. Butuh, perlu, butuh. Gampang, mudah, gampang. Fenomena serupa pernah terjadi ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggunakan kata ketimbang. Saat itu penggunaan kata tersebut juga menuai ejekan, komentar dan kritik dari sebagian warganet karena dianggap tidak umum dalam percakapan masyarakat Malaysia. Padahal, kata ketimbang juga tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu. Peristiwa-peristiwa seperti ini memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara standar bahasa yang dirumuskan dalam kamus dengan kebiasaan berbahasa yang berkembang di tengah masyarakat. Dia marah. Ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Ya, oke guys. Ini ya yang bikin kita sendiri ya pusing sendiri gitu dengar perkataan mereka gitu yang aneh gitu kayaknya. Mereka menyerap dari bahasa Indonesia ke bahasa Melayu mereka, tapi mereka mengartikannya sendiri gitu kan. Ketika kata dari bahasa kita itu seperti gratis itu kan tidak berbayar, mereka percuma kan itu. Tapi kalau percuma di bahasa kita itu ya hal yang sia-sia kan gitu. Percuma kita melakukan ini kan, berarti kan sia-sia kita melakukan hal ini gitulah, seperti itu kan. Tapi mereka mengatakan gratis. Ya ada apa ya? Agak rancu lah gitu kita dengar ya kan perkataan mereka itu. Mereka mencampur-campurkan, tapi di sela-sela perkataan mereka itu ada bahasa Inggrisnya. Itu yang membuat terasa kalau kita mendengar orang itu berbicara terasa aneh lah dialek mereka gitu kan di telinga kita ya guys. Saya ulang, perkataan ketimbang adalah gabungan daripada 3 perkataan iaitu kencing, tipu, sembang. Pada muka korang semua. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Maha kaya antara satu daripada 12 perkataan baharu yang sering kali digunakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dimasukkan pada kamus dalam talian Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq ketika mengesahkannya berharap orang ramai dapat menerima bahawa perbendaharaan bahasa Melayu terus hidup dan sedang berkembang. Dari sini terlihat kesan adanya ketidakkonsistenan dalam sikap terhadap kosakata yang telah diakui dalam rujukan resmi bahasa Melayu. Jika suatu kata telah dimasukkan ke dalam kamus, maka secara logis penggunaannya tidak seharusnya dianggap keliru hanya karena jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari.
Sebaliknya, protes ini menunjukkan kebodohan warganet Malaysia yang seharusnya memahami bahwa bahasa terus berkembang dan seringkali terdapat perbedaan antara norma kebahasaan yang tertulis dengan kebiasaan masyarakat. Karena itu, polemik mengenai kata gratis dan ketimbang lebih tepat dilihat sebagai cerminan dinamika bahasa Melayu modern daripada sekadar persoalan benar atau salah. Oke guys, itu tadi ya. Udah kita saksikan sama-sama videonya. Yang mereka itu sibuk sendiri, ribut sendiri dengan perkataan-perkataan mereka yang dianggap rancu menurut mereka gitu kan. Kita antara bahasa baku dengan bahasa sehari-hari itu kita bisa bedakan kan gitu sih. Bahasa sehari-hari gitu kita berbicara di seharian lah kita bersama kawan-kawan kita gitu, sehari-hari. Kalau bahasa baku itu kita gunakan untuk di ruang khusus kan gitu sih. Jadi kita berpidato atau kita menyampaikan argumen di suatu forum kan itu harus menggunakan bahasa baku. Kan bisa langsung loading gitu kan, dimana kita ditempatkan, oh ini harusnya menggunakan bahasa baku, kita langsung loading kan itu ya kan, ini menggunakan bahasa baku. Nah, setelah kita kembali ke masyarakat biasa berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, ya kita kembali lagi setelah awal gitu, dengan mengatakan bahasa-bahasa sehari-hari kita. Ini berbeda dengan tangga kita ya kan, Malaysia tadi, mereka bingung kan sih. Ini perkataan dari Kamus Besar Bahasa Melayu dikeluarkan atau diterbitkan kan, tapi mereka bingung ini bener apa enggak kan sih dari Kamus Besar Bahasa Melayu mereka, karena mereka nggak pernah dengarnya mereka ya seperti bahasa sehari-hari aja mereka gunakan itu. Nah, itulah guys. Apa pendapat kalian tentang video tadi ya? Mereka masih sibuk aja dengan bahasa mereka sendiri kan gitu. Tulis di kolom komentar ya guys, apa pendapat kalian tentang video tadi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share-nya video aku ya guys. Dukung channel aku, semoga channel aku ini semakin berkembang. Jadi aku jadi semangat lagi memberikan video yang menarik dan informasi yang terbaru ya guys untuk kalian semua. Oke, aku juga ucapkan terima kasih pada kalian semua yang udah menonton video aku dari awal ke akhir, dan juga memberikan like dan komen-komen ya tentang video-video yang aku bagikan. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, guys. Bye bye.